Shalom Jemaat dan sahabat Eka. Selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya pada hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Kami juga mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan pendalaman firman Tuhan dalam ibadah Doa Fis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Kami mohon bantuan Jemaat Eka untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara mengikuti like Instagram gbt.eka dan subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan dalam beribadah, kami mohon Jemaat Eka yang membawa handphone untuk mematikan dan memposisikan handphonenya dalam keadaan mode silent. Demikian jadwal ibadah yang perlu kita ketahui. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan kembali memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita mendatang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita di sini sama-sama satu keluarga. Melayani Tuhan, saling mengasihi. Kita janji sampai akhir kita mau mengasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mendatang kepada kita ini dan penuh kerinduan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dirinya bisa dibaca di atas supaya kita menyanyikan dan menggunakan seruan kita menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersama keluargaku
bagi kami Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Bersama dengan keluarga kami, saudara-saudara seiman, kami saat ini ada di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ini semua adalah anugerah Tuhan yang tidak bisa kami ucapkan dengan kata-kata, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu besar, Engkau layak menerima pujian dan sembah kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati yang berucapan syukur dengan sukacita dari surga. Dan biarlah Tuhan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus jiwa kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang suka puji Tuhan, kita lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita lebih lagi memuji nama Tuhan. Amin.
meneduhkan hati kami, kami meneduhkan jiwa kami Tuhan. Kami mencari Engkau, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, biar Engkau dekat dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau juga yang sudah mempersatukan kami, Engkau kuatkan kami Bapa, sehingga benar-benar kami boleh terus merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melangkahkan langkah kami dalam kelangkah kami selanjutnya, dan Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, tenangkan hati kami, buka telinga rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki bagi kami. Terima kasih Bapa, pakai semuanya sehingga kami boleh mendengar isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan semua siap mendengar firman Tuhan mengatakan amin. Puji nama Tuhan. Ya. Shalom. Shalom. Suaranya kok kayak dada orang begitu ya. Shalom. Shalom. Tuhan, pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini. Ini adalah satu kemuliaan Tuhan. Suasananya berbeda ya. Biasanya di gereja, saat ini kita berada di tempat ini sesuatu yang berbeda. Nah, pertanyaannya, mengapa manusia perlu suasana yang berbeda? Bahkan kadang-kadang di tempat yang kita sudah merasa nyaman pun kita masih merasa perlu tempat lain, perlu kondisi yang berbeda. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, timbul sebuah pertanyaan pagi hari ini. Di manakah sih sebetulnya tempat yang dimana kita bisa merasakan kehangatan? Di manakah tempat dimana kita bisa merasakan cinta kasih? Di manakah tempat dimana kita bisa mendapatkan dukungan yang kita butuhkan dalam setiap musim kehidupan kita? Dan kita tahu kehidupan itu tidak pernah sama, tantangannya berbeda-beda. Di manakah kita bisa mendapatkan dukungan yang terus-menerus yang kita butuhkan dalam setiap perubahan mesin kehidupan kita? Pasti ada beberapa orang mengatakan, ya, mau kehangatan, datang ke minuman-minuman yang bisa memberikan kehangatan. Banyak ada mereka-mereka yang sudah biasa minum seperti itu. Hangat? Hangat. Setelah itu kedinginan lagi. Bahkan kadang-kadang efek dan kondisi yang terjadi jauh daripada yang diharapkan. Karena semua ada keterbatasan. Pertanyaannya, di manakah kita bisa mendapatkan kehangatan yang sejati? Di manakah kita bisa merasakan cinta kasih yang tulus, murni, yang tidak ada batasnya? Di manakah kita bisa mendapat dukungan yang kuat sehingga melalui segala mesin kehidupan, musim yang bagaimanapun perubahannya dalam hidup ini, kita tetap mampu menjalani. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita datang di sini dalam bulan ini dengan sebuah tema keluarga. Ternyata saya tahu di mana letak jawaban atas semua yang kita pertanyakan tadi. Itu semua hanya ada di dalam keluarga, seperti yang diciptakan oleh Tuhan sejak awalnya. Keluarga merupakan tempat di mana kita bisa merasakan semua yang kita butuhkan. Hanya keluarga sajalah yang menjadi tempat di mana semua yang lain boleh tidak ada, tapi itu penting. Kenapa? Karena lembaga keluarga adalah lembaga yang paling pertama dibentuk oleh Tuhan. Sebelum ada
sebelum ada kondisi-kondisi yang lain, baik itu pekerjaan, usaha dan sebagainya. Yang pertama kali adalah keluarga. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimanakah seharusnya kita membangun sebuah keluarga, hidup di dalam keluarga dan menjalaninya di dalam keluarga. Nah, itu sebabnya keluarga itu adalah sebuah anugerah. Setuju? Anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada dunia. Namun saudara, iblis berusaha keras agar keluarga yang dibentuk, itu institusi pertama yang dibentuk oleh Tuhan selain pemerintah dan gereja, itu adalah yang pertama kali adalah keluarga. Ingat bagaimana Tuhan menyatukan Adam dan Hawa dan kemudian mereka memiliki anak. Itulah keluarga pertama yang tercipta di dunia ini, institusi yang pertama. Namun kita tahu bagaimana iblis berusaha menghancurkan keluarga-keluarga. Tujuannya apa? Jelas sekali, iblis tidak menghendaki keluarga yang utuh, yang harmonis. Karena di dalam keluarga itu ada satu kekuatan, fondasi di mana kita belajar apa arti kasih, apa arti pengampunan, apa arti tanggung jawab. Dan ketika kita sudah di luar konteks keluarga, kita dengan mudah dikalahkan oleh berbagai pengaruh dari luar, oleh iblis dengan segala siasat-siasatnya. itu sebabnya mari coba kita berpikir dengan dalam. Apa yang menjadi penyebab mengapa kekacauan muncul? Apa yang menjadi penyebab mengapa kejahatan-kejahatan muncul? Apa yang menjadi penyebab perselisihan muncul? Bahkan belakangan ini marah orang-orang yang putus asa, tidak punya harapan dan mengakhiri hidupnya dalam bunuh diri. Itu sebabnya apa yang menjadi rahasia? Keluarga merupakan inti pertama yang merupakan fondasi kehidupan yang selanjutnya, dan itu harus benar-benar dilestarikan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya pada poin ini, keluarga yang betul-betul bisa menjadi pusat atas segala-galanya adalah bila keluarga itu berpusatkan kepada Kristus. Pusat hidup, pusat keluarga, pusat semua yang ada hanyalah pada Kristus. Itu sebabnya dalam firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25 mengatakan, hai suami. Siapa di sini yang suami, tolong angkat tangan. Yang merasa suami. Oh, ada banyak suami juga di sini ya. Oke. Para suami tolong mendengarkan firman Tuhan mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Peran suami dalam keluarga yang berpusat pada Kristus itu adalah mencintai istrinya sebagaimana Kristus sudah mengasihi jemaat. Kasih yang seperti apa yang ditunjukkan oleh Kristus kepada jemaat? Kasih yang tanpa syarat, kasih yang agape. Kasih semacam itulah yang dituntut oleh para suami, oleh Tuhan kepada para suami untuk bisa mengasihi istrinya. Berarti kesimpulannya, semua unsur pembentuk keluarga harus bisa berpusat kepada Kristus. Hanya ketika masing-masing elemen yang membangun keluarga berpusat kepada Kristus, maka apa yang dirancangkan Tuhan dalam sebuah keluarga akan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang pertama, tadi
dalam Efesus mengatakan bahwa suami-suami sebagai salah satu elemen dalam rumah tangga harus mengasihi istri. Apa saja elemen dalam rumah tangga? Suami, istri, anak-anak, kemudian hubungan antara suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antara saudara-saudara. Itu secara biologis. Nah, itu sebabnya secara biologis unsur pertama pembentuk adalah suami diminta agar suami betul-betul mengasihi istrinya. Bagaimana cara mengasihinya? Kasihilah mereka seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Mungkin sebagai suami ya, ini yang belum bersuami ya, yang belum menjadi suami tolong didengarkan juga. Mungkin suatu kali saudara pulang dari kerja, dari kantor dalam kondisi tubuh yang sudah capek. Saudara berharap saudara nanti tiba di rumah, saudara bisa mendapatkan tempat yang tenang, yang teduh, di mana saudara bisa beristirahat. Yang hangat. Ternyata yang istri saudara sudah menunggu dan ingin mencurahkan 1000 perkataan yang harus dia keluarkan pada saat suaminya datang. Mulai dari persoalan anak-anak yang bandel, atap yang bocor kah, atau ya sekedar curhat begitu. Apa yang akan saudara lakukan sebagai suami? Apakah kita akan beralasan, saya kan sudah capek sepanjang hari, masa masih harus mengerjakan hal-hal yang seharusnya bisa diatasi oleh istri kan? Kamu buat apa di rumah? Nah, bagaimana respon saudara sebagai suami atau calon suami? Itulah yang akan menentukan siapa Anda. Bagaimana peran saudara di dalam keluarga? Sudahkah saudara menjalankan peran sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan? Hai suami, kasihilah istrimu tanpa syarat. Bukankah lebih baik daripada rame-rame nanti bertengkar, masuk ke kamar, kemudian tarik selimut tidur, selesai. Curhat ya. Nah saudara, biarkan ini menjadi pelajaran bagi para suami dan calon suami ya. Suami yang berpusatkan pada Kristus menghadapi situasi seperti itu, disitulah kita mulai dibangun untuk belajar bagaimana menjadi seorang yang mengasihi dan melayani dengan sungguh-sungguh. Bahkan dalam situasi yang seperti itulah kita dituntut untuk menyatakan bahwa ada kasih Kristus yang limpah, sehingga itu menjadi satu kesukaan. Jadi sebuah hobi untuk menolong apapun yang masih belum terselesaikan. Poin yang kedua, sekarang gantian. Saya sebagai seorang istri, saya juga ingin mengajak para istri atau calon istri atau para wanita untuk melihat bagaimana kata firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22 mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ketundukan seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ketundukan di sini bukan berarti kita lebih rendah derajatnya dari suami, atau suami berhak memperlakukan istrinya seperti keset, seperti diinjak-injak, itu aja. Tetapi ketundukan istri kepada suami itu merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap kepemimpinan yang Tuhan telah tetapkan dalam keluarga. Jadi kesimpulannya, suami diminta mengasihi istri dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, berani berkorban, berani memberi dengan tanpa syarat.
Sebaliknya, istri sebagai istri juga dituntut oleh Tuhan untuk tunduk kepada suami. Artinya istri walaupun punya kedudukan lebih tinggi, walaupun punya kemampuan lebih, walaupun dia mempunyai latar belakang ekonomi yang lebih kuat sekalipun, tetap dia harus patuh kepada suami. Karena itulah latihan untuk bisa patuh dan tunduk kepada Tuhan. Walaupun mungkin ya banyak nih para istri yang di kantor dia jadi bosnya suaminya sendiri, ada. Tetapi di rumah dia berada derajatnya di bawah suaminya. Bukan berarti dia lebih rendah, enggak. Tetapi dia mengambil sikap untuk menundukkan diri, karena itu adalah perintah Tuhan, sebagaimana dia tunduk kepada Tuhan. Jadi ini adalah suatu latihan disiplin yang mungkin tidak mudah, ya apalagi kalau dia sudah lebih kaya, lebih pinter, jabatannya lebih tinggi, pasti ini nggak mudah. Tetapi ini merupakan satu ketaatan kita kepada Tuhan, dan ini harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi kalau istri tunduk kepada Tuhan, menjadikan Tuhan pusat atas hidupnya. Suami menjadikan Tuhan sebagai pusat atas hidupnya, istri menjadikan Tuhan sebagai pusat atas hidupnya, maka seorang istri akan bisa menciptakan home sweet home. Sebab kalau tidak, wow, rumah akan menjadi neraka, karena segala sesuatu terjadi di sana. Karena yang terjadi hanya suara yang keras, nada-nada tinggi yang muncul. Padahal untuk menentukan dibutuhkan nada-nada yang baik, yang rendah, yang enak. Itu sebabnya ingat, suami harus berpusat kepada Kristus, tunduk kepada Kristus. Istri tunduk kepada Kristus. Lalu apa yang berikutnya? Yang ketiga adalah unsur yang melengkapi keluarga adalah anak-anak. Pak Yohanes, sebelum kita beralih ke anak-anak, saya ingin menambahkan satu hal. Ketaatan seorang istri itu bukan suatu ketaatan buta, ya asal taat saja, mau digebukin mau aja, diam aja, enggak, saudara. Bukan seperti itu. Tetapi sebagai istri kita dipanggil untuk sebagai penolong suami. Kalau suami memperlakukan istrinya like a princess, ya, seperti ratu begitu ya, nggak mungkin lah suami istrinya itu nggak taat sama, nggak tunduk sama suaminya. Jadi ini adalah ada hubungan timbal balik. Tetapi bagaimana ceritanya kalau suami tidak memperlakukan istrinya seperti ratu? Nah, ini persoalan lain ya, nanti kita akan bahas bersama dalam diskusi. Nah, tapi kali ini kita mau belajar bahwa sebagai istri kita dipanggil untuk sebagai penolong bagi suami. Nah, itu sebabnya sekarang mengapa anak-anak menjadi unsur ketiga yang perlu kita perhatikan. Apa yang terjadi antara suami dan istri, apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, itu akan dilihat dan dicontoh oleh anak-anak. Itu sebabnya anak-anak pun harus berpusat kepada Kristus. Kalau tidak, maka mereka akan mencoba mencari inspirasi, mencari kesenangan, mencari pikiran-pikirannya yang hanya mau menyenangkan diri sendiri. Mereka akan mengatakan apa yang dia dapat itu sudah wajar, itu kan tanggung jawab orang tua, tanggung jawab ayah, tanggung jawab ibu.
Padahal firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 6 ayat 1 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Bahkan dalam Kolose 3 ayat 20 mengatakan, taatlah dalam segala hal. Saudara, ini mengandung penafsiran yang beragam ya. Anak-anak diminta untuk taat kepada orang tuanya sejak dini, sejak dia masih kecil. Dia harus belajar taat kepada orang tuanya. Mengapa? Karena ini adalah modal saudara untuk taat kepada Tuhan. Kalau kita tidak belajar taat pada orang tua yang kelihatan, yang melahirkan kita, bagaimana kita bisa taat kepada Allah yang tidak kelihatan? Ketaatan ini sangat dibutuhkan untuk membentuk sebuah komunitas yang baik. Pasti Bapak Ibu pernah melihat bagaimana ada seorang anak yang melanggar peraturan lalu lintas, ditangkap oleh polisi, lalu apa yang dikerjakan? Bukannya dia patuh dan taat, justru memaki-maki polisi, bahkan memanggil semua binatang-binatang dan semua sumpah serapah, sampai akhirnya waktu didatangkan di kantor polisi, gurunya didatangkan, gurunya pun dibisui, saudara. Sampai gurunya bilang, aku nggak pernah ngajarin kamu kayak begitu loh. Tapi itu yang sering kali terjadi. Kenapa? Mengapa ini bisa terjadi? Ketika anak-anak tidak lagi patuh dan taat. Di dalam diskusi hari Jumat ketika Dopafis ada perbincangan tentang hal ini, yang muncul pada waktu itu dari kaum bapak, muncul sebuah pernyataan, anak-anak zaman sekarang sangat pandai-pandai, lebih pandai. Cucu saya yang baru 3 tahun waktu itu sudah adik saya kalah. Begitu dapat HP baru, saya masih bertahun-tahun, dia langsung sudah jadi, langsung tahu, langsung bisa. Memang anak saya jauh lebih pandai, tetapi yang jadi masalah, mereka seringkali lupa hukum kelima, hormati orang tua. Ketaatan dan ketundukan kepada orang tua itu merupakan syarat yang Tuhan sampaikan. Supaya apa? Supaya apa? Anak mengapa diminta tunduk kepada orang tua, patuh menghormati orang tua? Supaya apa? Supaya apa? Mazmur mengatakan apa? Supaya panjang umurmu dan diberkati. Mengapa sekarang anak itu mudah sekali membuli temannya? Ya, saudara yang ada di bidang pendidikan di sekolah, guru, saudara melihat bagaimana kisruhnya ya pendidikan zaman sekarang ketika gurunya di luar, anak-anak di dalam kelas. Ada satu teman yang dipukuli habis-habisan, yang lain ikut membantu, yang lain ikut memvideokan, sampai ada yang sampai meninggal dunia. Dan itu terjadi berulang kali. Apa penyebabnya? Bahkan ada anak yang ketika dia diajar, artinya diberitahu tentang kesalahannya, tentang bagaimana dia harus memperbaiki hidupnya, dia tidak bisa terima. Ibunya sendiri yang ditendang, ibunya diinjak-injak, bahkan kaca pecah itu terjang dan dipakai untuk menganiaya. Itu semua bermula dari ketidaktaatan seorang anak terhadap orang tuanya. Ketaatan anak itu akan berpengaruh terhadap ketaatan dia terhadap Allah, berpengaruh terhadap ketaatan dia terhadap otoritas yang ada di atasnya, seperti guru, kepala sekolah, pemimpin rohani, dan orang-orang yang dituakan. Ketika mereka ditanya, kenapa sih kamu kok bertindak seperti itu? Tahu jawabannya? Saya tidak takut sama siapapun juga.
Siapapun yang ngata-ngatain saya, siapapun yang tidak sesuai dengan keinginan saya, siapapun yang tidak menurut apa yang saya mau, akan saya pacok. Bayangkan betapa mengerikannya ketika anak-anak tidak lagi menghormati, tidak patuh, tidak belajar patuh kepada otorita yang ada di dalamnya, yang ada atasnya. Itu sebabnya banyak akhirnya orang-orang yang tidak lagi patuh kepada orang yang ada sebagai pemimpin di daerahnya, tidak patuh kepada RT, tidak patuh kepada RW, tidak lagi patuh kepada lingkungannya, bahkan tidak jarang mereka tidak lagi hormat kepada pemimpin-pemimpin yang ada di lingkungan, baik terhadap hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta yang membimbing mereka, bahkan mereka tidak taat kepada para tua-tua, tidak lagi punya karakter yang indah dan baik. Nah, bagaimana orang tua agar anak itu bisa taat kepada orang tua? Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 6 ayat 4, janganlah membangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan membangkitkan amarah. Nah, sebagai orang tua, kita tuh dipanggil untuk mengasuh anak-anak kita dengan kasih yang penuh kelemah lembutan, ya, bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan. Berapa kali kita lihat, baik di media sosial maupun di yang sering kali viral, orang tua menggebukin anaknya sampai anaknya meninggal dunia. Pelajaran apa yang ingin dia berikan? Apakah dia pengen anaknya itu nurut sama dia? Tapi dengan mengorbankan anaknya, dengan membangkitkan kemarahan anak itu, dan sampai tua pun anak itu akan terus ingat dan dendam terhadap orang tua. Apakah itu efektif? Itu sebabnya sebagai orang tua, yang pertama kita harus bisa menciptakan lingkungan yang aman. Kita bisa membagikan kasih, kita bisa bertumbuh bersama dengan kondisi dan lingkungan yang sehat, baik secara rohani maupun secara emosional. Itu yang harus diciptakan dan diupayakan dengan sungguh-sungguh. Itu tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Tetapi sebaliknya, sebagai seorang anak, ingat firman Tuhan mengatakan, hormati orang tuamu. Bagaimana suasana bisa menjadi baik dan menjadi kondusif kalau anak-anak tidak bisa menghormati dan menurut apa yang orang tua katakan. Setiap orang tua tidak ada yang sempurna. Semua orang tua pasti punya kelemahan. Tetapi di tengah-tengah kelemahannya, mereka pasti menginginkan dan mengupayakan yang terbaik bagi anak-anak. Mereka rela berkorban, mereka rela memberikan dan mengupayakan semuanya tanpa pamrih apa-apa. Tetapi kalau tidak diikuti, bagaimana bisa mencapai sesuatu yang indah dan baik? Itu sebabnya tugas kita sebagai orang tua adalah membimbing anak-anak kita dengan hikmat dan dengan kasih Tuhan. Dan tugas anak-anak adalah menghormati, patuh, dan taat kepada orang tua. Maraknya kasus bunuh diri pada akhir-akhir ini, saudara, salah satu penyebabnya adalah karena anak-anak itu merasa kehilangan tempat yang aman dan nyaman, di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri, bisa diterima. Mungkin ketika ada di dalam keluarga dia merasa aman, dia merasa nyaman. Tetapi begitu dia keluar dari lingkungan keluarga, di sana dia mendapatkan perlakuan yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya.
Itu yang menyebabkan anak ini begitu rentan dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Kasus yang terjadi akhir-akhir ini, bagaimana seorang anak hamba Tuhan yang bunuh diri, bukan karena orang tuanya kurang memberikan perhatian, enggak, cukup. Tetapi sayangnya itu terjadi ketika dia ada di luar lingkungan keluarganya. Itu sebabnya ini menjadi satu dorongan untuk kita sebagai keluarga. Ayo ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anakmu, sehingga mereka bisa berbagi suka dan duka. Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai para ibu menciptakan kondisi dan situasi yang menyenangkan dan menenteramkan sehingga boleh menjadi tempat curhat dari anak-anak? Yang kedua, sudahkah bapak-bapak memahami dan mengerti anak-anaknya dan mencoba menerima mereka tanpa menghakimi saat mengerti bagaimana mereka diperlakukan oleh lingkungan dan kondisi? Dan bagaimana saudara bisa memahami perasaan saudara lain, adik kakak, yang mungkin mereka sedang mengalami masalah blunder di dalam dirinya sendiri atau dengan orang lain? Adakah kepekaan untuk menjadi saudara bagi mereka? Marilah kita bersama-sama meningkatkan kepedulian kita kepada mereka yang lain. Baik suami memperhatikan istri, istri memperhatikan suami, ayah dan ibu memperhatikan anak-anak, anak-anak memperhatikan orang tua. Mari kita menciptakan suasana yang nyaman dan enak bagi kehidupan keluarga. Bagaimana ceritanya? Seandainya sudah mengatakan iya Bu, idealnya begitu, tetapi kenyataannya keluarga saya brengsek, keluarga saya mengucilkan saya, mengeluarkan saya dari lingkungannya, saya tidak dianggap anak lagi, saya dibuang. Mungkin ada saudara yang mengatakan seperti itu. Ketahuilah, ada keluarga yang lebih besar yang Tuhan sediakan untuk saudara, yaitu keluarga Allah, keluarga yang dibentuk oleh Allah secara rohani, di mana kita adalah sama-sama memiliki satu iman di dalam Kristus. Disitulah kita menjadi saudara-saudara seiman. Itulah keluarga rohani yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Marilah kita ada kesempatan kita ada di tempat ini. Ketika kita merenungkan tentang keluarga yang berpusat pada Kristus, di mana kita bersama-sama meningkatkan kepedulian kita. Pertama adalah keluarga inti, yang kedua, mari sebagai anggota jemaat Tuhan. Dan saat ini kita dikumpulkan di gereja eklesia keluarga Allah. Sudahkah kita meningkatkan? Sudahkah saudara peduli kepada sesama saudara? Coba toleh kiri dan kanan saudara sekarang. Lihat mereka. Pernahkah saudara merasa apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini? Pernahkah saudara merasa ada sesuatu yang sedang terbersih dan menjadi beban dalam hidup mereka saat ini? Pernahkah saudara bertanya? Pernahkah saudara memberikan dukungan? Pernahkah saudara memberikan support? Apalagi ketika mereka menghadapi perubahan musim kehidupan mereka, apa yang mereka hadapi? Pernahkah saudara peka terhadap mereka? Sebagai orang percaya, kita itu disatukan oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 19 menyatakan, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi sebagai orang percaya, kita disatukan oleh Tuhan sebagai keluarga Allah. Kita
dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dan dalam kasih. Karena itulah yang Tuhan sudah mati untuk kita, untuk menebus dosa kita, sehingga melalui pengorbanan darahnya kita diselamatkan dan disatukan di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja yang universal dan gereja lokal ini. Ketika kita sudah disatukan seperti ini, berarti, ingat sekali lagi, berarti kita bukan lagi orang asing satu dengan yang lain. Kita ini keluarga satu. Kalau kita ini keluarga dan satu, pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar memperhatikan dan saling memperhatikan? Coba kita praktekkan. Bisakah sekarang saudara melihat teman yang ada di kiri dan ada di kanan? Berikanlah makna hanya melalui pandangan dan senyum saudara. Coba praktekkan sekarang. Lihat, apakah ada sesuatu yang bermakna dan bermakna bagi saudara? Seringkali saudara mungkin melihat ada senyum, tetapi senyum itu kelihatannya fals. Fals, saudara tahu fals? Nadanya tidak tepat. Saudara, sekali lagi dalam hidup saya pernah ditegur oleh Tuhan melalui seorang anak pemuda yang saya bina. Ketika itu saya bertugas di depan menjadi penyambut tamu, saya menerima mereka. Sudah tahu setiap kali ada tamu datang, saya pasti memberi salam. Dan ketika saya salam, pasti tidak pernah lupa dengan senyum. Tetapi ketika dia datang, saya beri senyum, langsung dia mengatakan, kok senyumnya fals? Kalau tahu apa yang menjadi penyebab? Jujur saya mengatakan waktu itu adalah memang keluar dari hati. Saya biasa tersenyum, saya biasa memberikan sambutan yang ramah. Tetapi pada waktu karena saya tahu yang bersangkutan adalah orang yang memang istilahnya tidak normal sungguh-sungguh, paham ya? Tidak normal sungguh-sungguh. Sehingga saya mengatakan, perasaan seperti itu ternyata bisa ditangkap dan dibaca bahwa apa yang telah tidak murni. Dan itu yang membuat saya bertobat. Saya katakan, setelah itu siapapun yang saya jumpai, siapapun yang saya salami, selalu saya berusaha memberikan hati saya. Itulah sapaan. Mari saudara, sebagai keluarga Allah, kita mulai memberikan sapaan, senyuman, perhatian. Kita memberikan sesuatu yang bermakna dan berarti, sehingga sebagai keluarga yang besar kita boleh bergandengan tangan, kita boleh maju, dan kita boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita praktek, kita bangkit berdiri ya. Kita akan nyanyikan bersama untuk melayani Tuhan. Katakan kepada saudara di samping kanan kiri saudara, engkau adalah saudara. Mari kita bersama-sama melayani bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada dapat melebihi kasih-Mu Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
sebagai keluarga di dalam Tuhan. Mungkin secara jasmani keluarga kami tidak sempurna Tuhan. Mungkin kami merasa kecewa, tetapi Tuhan pagi hari ini Kau ingatkan kami agar kami boleh menjalankan fungsi kami, peran kami sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah itu dimulai dari diri kami Tuhan. Mungkin kami belum menjadi suami yang baik bagi istri. Mungkin sebagai istri kami belum tunduk kepada suami, atau anak-anak belum taat kepada orang tuanya. Saudara-saudara belum saling mengasihi dengan kasih yang tulus. Tapi saat ini Tuhan, Engkau tegur kami melalui firman-Mu. Ingatkan kami senantiasa supaya kami boleh menjalankan peran dan fungsi kami seperti yang Tuhan inginkan dalam keluarga, baik secara biologis maupun di dalam keluarga Allah. Engkau satukan kami, Engkau ikat kami dengan kasih-Mu, dengan darah-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan saat ini Tuhan kami mau, mungkin ada di antara sesama saudara seiman, kami merasa tidak cocok, kami merasa kecewa, kami merasa sakit hati, kami ada iri hati. Mari Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau bekerja, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau sirami kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang tidak bersyarat itu boleh menjadi milik kami, dan kami boleh praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Ikatkan kami dengan tali kasih yang tidak pernah putus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Kau dengar doa kami dan Kau jawab doa kami. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saudara keluarga di dalam Allah, saudara keluarga di dalam Allah, saudara yang memancarkan ketulusan. Coba lihat, ya. Saya pasti lihat banyaknya tadi waktu ditunjuk. Ayo coba tunjukkan dulu sebagai keluarga kita mulai di sini. Ya, kalau sahabatmu tunjuk, ya. Ini atau bicara. Yang rasa, ya kan? Saya mencoba itu tapi tidak pas paling boleh. Ya, tunjuk kasih hati saudara.
kami boleh memberikan sedikit apa yang kami memiliki untuk Engkau, pekerjaan Tuhan. Tuhan, ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kami karena Engkau sudah menganggap kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau sudah membentuk kami dalam suatu keluarga Allah yang ada di dunia ini, sehingga kami boleh merasakan kasih, kami boleh merasakan pengampunan, kami boleh belajar bertanggung jawab dengan peran kami masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau baik dalam hidup kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai Engkau. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.